Untuk informasi dan berita terkait, klik link di deskripsi dan jangan lupa install aplikasi CNBC Indonesia yang ada di App Store dan juga Play Store. Dan pastinya jangan lupa subscribe ya. Ya, kondisi eskalasi politik yang panas tengah menggoncang negeri tetangga Myanmar. Ancaman militer Myanmar untuk mengambil tindakan atas dugaan kecurangan pemilu ternyata jadi kenyataan. Dunia sontak dikejutkan, para pemimpin di Myanmar ditahan dan militer melakukan kudeta. Kami bahas sore ini dalam Aung San Suu Kyi, dari tapol penguasa hingga dikudeta. Krisis politik di Myanmar ini bermula dari pertikaian pemilu. Militer yang pernah berkuasa selama 50 tahun menduga ada kecurangan dari kemenangan Partai Liga Nasional atau NLD. Pada Senin 1 Februari dini hari, militer Myanmar menangkap Presiden Win Myint dan juga pemimpin Partai NLD Aung San Suu Kyi di ibu kota Naypyidaw. Apa sebenarnya yang terjadi? Jadi pemilu November 2020 lalu merupakan pemilu demokratis kedua Myanmar sejak tahun 2011 setelah kekuasaan ini berpindah dari militer ke sistem demokrasi. Nah, Partai NLD ini berhasil memenangkan lagi mayoritas suara atau sebesar 83% dan juga berhasil mengamankan 346 kursi dari total 412 kursi parlemen. Akan tetapi militer Myanmar menuding bahwa ada sekitar 10 juta kasus pelanggaran secara nasional atas kemenangan partai ini dan juga menuntut penyelidikan terhadap komisi pemilihan. Bahkan pucuk pimpinan tertinggi dari militer yaitu Panglima tertinggi Jenderal Min Aung Hlaing ini menyampaikan bahwa penyelidikan harus tetap dilakukan sesuai konstitusi dan menolak untuk meredakan ketegangan. Nah, statement ini akhirnya memicu kekhawatiran para anggota parlemen terpilih dan juga tentunya rakyat ya. Dan ternyata ketika para pemimpin Myanmar ini ditahan, militer resmi mengambil alih kekuasaan di bawah kendali Jenderal Min Aung Hlaing dan juga menunjuk Wakil Presiden Min Swe sebagai presiden baru. Nah, Aung San Suu Kyi ini menyatakan keputusan militer ini sangat bertentangan dengan konstitusi dan juga demokrasinya rakyat. Untuk menghindari kerusuhan, atas respon dari kudeta ini, militer Myanmar pun akhirnya memperketat pengamanan dan juga menyatakan status darurat selama 1 tahun. Seperti itu kira-kira garis besar dari kronologisnya. Lantas seberapa besar sih pengaruh sosok Aung San Suu Kyi di mata rakyat Myanmar? Kita akan lihat di slide berikutnya. Aung San Suu Kyi atau Suu Kyi adalah putri dari pahlawan kemerdekaan Myanmar yaitu Aung San. Suu Kyi menghabiskan sebagian masa mudanya di luar negeri hingga pada tahun 1988 ia kembali ke Yangon. Nah, saat itu Suu Kyi ikut terseret dalam aksi protes mahasiswa pada militer yang berkuasa sejak kudeta pada tahun 1962. Dirinya ini dianggap memiliki potensi yang sangat besar sebagai kandidat pemimpin gerakan protes selanjutnya. Namun, ketika para pemimpin sebelumnya ini terbunuh dan dipenjara, Suu Kyi ditetapkan sebagai tahanan rumah selama 21 tahun. Meski begitu, kisah Suu Kyi ini menuai perhatian global. Pada tahun 1991, Suu Kyi memenangkan hadiah Nobel Perdamaian untuk Demokrasi. Nah, pada tahun 2010 Suu Kyi ini akhirnya resmi bebas dari tahanan rumah lebih cepat, yaitu hanya sekitar 15 tahun. Dan untuk 1 tahun kemudian, untuk pertama kalinya ia bertemu dengan Presiden Myanmar yaitu Thein Sein, di mana pertemuan ini jadi pertanda dimulainya periode pragmatis keterlibatan dengan pemerintahan militer. Lalu pada tahun 2015, Partai NLD ini yang dipimpin olehnya mengikuti pemilu dan berhasil menang dengan 80% suara. Namun sayangnya ia ini gagal karena konstitusi melarang warga yang menikah dengan orang asing ini untuk bisa jadi presiden. Walaupun memang tidak jadi orang nomor 1 di negaranya, sampai saat ini Suu Kyi dipandang sebagai pemimpin de facto dan juga penasihat negara. Pada masa ia berkuasa, dirinya berjanji akan mengakhiri perang saudara, mengumpulkan investasi asing dan juga mengurangi peran militer di politik. Tapi yang menuai kritik adalah ketika ada masalah kelompok minoritas Muslim Rohingya. Jadi publik menilai dirinya ini lebih banyak diam di kasus ini. Sehingga reputasi Suu Kyi pun juga kian merosot. Apalagi usai pemerintah Myanmar ini semakin dikecam tidak adil dan dianggap melakukan genosida pada minoritas Rohingya. Namun pada akhirnya Januari 2020 Suu Kyi ini sudah angkat bicara dan mengakui memang bahwa minoritas Rohingya ini adalah korban dari kejahatan. Tapi ia tetap membantah
soal adanya tuduhan genosida. Nah, kudeta militer ini terjadi ketika ekonomi Myanmar ini sebenarnya sedang dalam tekanan akibat pandemi. Kita akan lihat seperti apa. Sejak tahun 2015, transformasi pemerintahan militer ke demokrasi di bawah Komando Suki ini sebenarnya disambut baik oleh dunia, terutama Amerika Serikat yang juga sudah melonggarkan sanksi perdagangan atas catatan buruk hak asasi manusia Myanmar sejak lebih dari 10 tahun lamanya. Nah, selain dimulainya akses perdagangan ke negara luar, aliran investasi Myanmar ini juga semakin meningkat. Negara ini pun juga sempat digadang-gadang jadi salah satu motor penggerak ekonomi Asia Tenggara berikutnya. Kita lihat selepas ada reformasi, ekonomi Myanmar ini mampu melambung rata-rata 6% pada tahun 2016 hingga tahun 2018. Tapi pada tahun 2019, menurut data dari Trading Economics, PDB Myanmar ini merosot tajam di 2,9%. Kemudian untuk sisi investasi sejak tahun pertama Suki menjabat yaitu tahun 2015, investasi asing ini langsung mencetak rekor menjadi 9,4 miliar. Tentunya capaian ini juga dikonfirmasi oleh Bank Dunia bahwa jika dibandingkan dengan dekade sebelumnya memang ada kenaikan 40% atau hingga 37 miliar dolar pada periode antara 2010 hingga tahun 2019. Akan tetapi pada September 2020 akibat pandemi, FDI Myanmar ini langsung turun menjadi 5,5 miliar dolar. Meski begitu, Bank Dunia tetap menilai ekonomi Myanmar ini bisa pulih sejalan dengan pelonggaran pembatasan sosial dan juga melambatnya laju kasus COVID-19. Tapi Bank Dunia memprediksi bahwa Maret 2021 sebenarnya adalah masa pemulihan ekonomi Myanmar. Dan untuk jangka panjang, ekonomi Myanmar ini dianggap mampu tumbuh hingga 7%. Namun sayangnya atas ketidakstabilitas politik yang terjadi sejak tahun 2020 lalu, Bank Dunia ini jadinya merevisi kembali prediksinya dan menilai bahwa PDB Myanmar pada 2 tahun terakhir ini sampai tahun 2021 sepertinya hanya akan mentok di kisaran 2% saja. Apalagi yang terbaru, Joe Biden, Presiden Amerika Serikat, mengancam akan menerapkan sanksi lagi terhadap Myanmar karena tindakan kudeta oleh militer. Tentu kita akan nantikan seperti apa perkembangannya.